فبأي آلاء ربكما تكذبان. Aktif dalam memilih orang untuk belajar Islam. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Yang mengatakan itu bukan saya. Yang mengatakan itu Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan dinuka fa innahu lahmuka wa damuk. Agamamu, karena sesungguhnya ilmu agamamu itu adalah darah dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang yang istiqamah, wala ta'khudh 'anil ladzina malu, dan jangan ambil dari orang yang menyimpang. Yang mengatakan itu Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama kalian, maka ambillah dan maka lihatlah siapa yang kalian ambil ilmunya. Dan saya sudah sampaikan tadi, Nabi bersabda dalam hadis surat Imam Ibnu Mubarak bahwa tanda hari kiamat ilmu itu akan diambil dari orang kecil. Dan simpel saja, logika dalam masalah ilmu agama itu hampir secara umum sama dengan dunia kedokteran. Karena Ibnu Qayyim mengatakan ustadz atau ulama adalah dokter hati, dokter jiwa. Saya ingin bertanya, ketika kita ada keluhan di diri kita, di tubuh kita, kita akan datang kepada setiap orang yang berjas putih atau kita akan selektif? Kita akan selektif. Ketika gigi kita sakit, kita akan selektif. Kita akan cek ini bagus apa enggak, pengalaman atau tidak. Kenapa? Ketika jiwa kita sakit, hati kita sakit, akhirat kita sakit, kita asal-asalan dalam mencari. Dan terkadang apalagi zaman sekarang ini udah nggak jelas. Saya agak bingung membedakan mana ustadz, mana stand up comedy. Karena parameter sekarang harus lucu, harus humoris, harus keren, harus good looking dan seterusnya. Ini nggak ada hubungannya. Anda mau cari ustadz, apa mau cari foto model? Apa hubungannya sama good looking? Tapi ini yang terjadi. Ramadan kemarin saya dapat broadcast dari teman saya dulu kuliah. Dia tawarin, Zul, mau ikut ini nggak, mau ikut casting nggak? Salah satu stasiun TV ingin mencari ustadz untuk program Ramadan mereka, Ramadan yang lalu. Saya dapat ini. Dan salah satu syaratnya harus lucu. Harus lucu. Nggak ada syarat harus menguasai Al-Quran, nggak ada. Tidak ada syarat menguasai hadis, nggak ada. Good looking, retorika bagus, lucu, humoris. Itu standarnya sekarang. Saya ingin bertanya, ketika ginjal kita sakit, apakah kita mensyaratkan dokter kita harus lucu? Saya nggak peduli dia jago apa nggak, yang penting lucu dulu. Kalau dia bisa buat saya ketawa, saya mau datang ke dia. Enggak kan? Kita nggak peduli dia mau lucu kayak mau enggak kayak, asal dia kompeten di bidangnya. Itu kalau masalah tubuh. Kenapa masalah jiwa kita cari yang lucu? Bukan berarti nggak boleh ngelucu, boleh. Kata sebagian para ulama itu kal milih, tapi proporsional, dan itu bukan parameter, itu bukan tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur dia punya kapasitas apa tidak dalam bidang yang ia sedang bahas. Bukan asal-asalan, bukan yang penting retorika enak, bukan yang penting bisa menyedot massa yang banyak. Tidak, itu bukan parameter kebenaran. Bukankah ada nabi yang pengikutnya hanya 2 orang? Ada nabi yang pengikutnya hanya 1 orang dalam hadis syafaat? Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dan kita semua melihat masyarakat kita menghargai spesialisasi, kecuali dalam beberapa bidang, salah satunya bidang agama. Tidak, spesialisasi dalam bidang agama nggak dihargai. Kalau bidang kedokteran sangat dihargai. Bahkan ketika kita ingin membedah, ingin mencabut gigi kita, ke dokter gigi kecantikan, dia tidak boleh melayani kita walaupun dia bisa melakukannya. Dan kalau dia bisa melakukannya, kita nggak puas dan kita tuntut itu malpraktek, padahal sama-sama kedokteran gigi. Tapi dalam agama semua bisa bicara tentang halal haram, semua bisa berfatwa, semua bisa ceramah. Pelaku maksiat baru tobat sebulan lalu, hari ini bisa ceramah. Semua bisa menyampaikan argumentasi, semua bisa memberikan kultum. Tidak ada standar, tidak ada standar yang jelas. Ini yang membuat Islam tidak berkembang. Karena itu tadi, orang ngambil semuanya. Betapa banyak fatwa-fatwa yang aneh-aneh zaman sekarang.
Saya pernah dengar langsung ada fatwa dari salah satu ustadz yang dikenal dan sering tampil di media, katanya orang yang tidak menikah dan mati masuk neraka. Jadi orang yang meninggal dalam kondisi belum menikah masuk neraka. Subhanallah, itu berarti memvonis Imam Nawawi masuk neraka. Karena Imam Nawawi tidak menikah. Ini berarti memvonis Ibrahim, anak Nabi, masuk neraka karena beliau belum menikah pada saat itu. Ini kan fatal. Ini fatal besar. Tapi orang santai aja ngomongnya. Mentang-mentang bicara tentang pernikahan, bicara bahwa orang yang belum menikah meninggal masuk neraka. Subhanallah. Kemarin ada lagi ditanya, boleh tidak masalah kurban yang beberapa bulan yang lalu, kalau kita berkorban, boleh nggak daging kita dapatkan? Kalau menurut saya sih itu, menurut saya kalau kita udah korbankan, udahlah kasih aja kepada fakir miskin, janganlah kita ambil lagi. Subhanallah, padahal Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, fakulu minha, makanlah sebagian dari daging kurban kalian. Hadirin sekalian, hargailah spesialisasi. Sebagaimana di dunia perminyakan kita menghargai spesialisasi, dan dunia agama juga hargai spesialisasi. Hanya orang-orang yang berkompeten bisa berbicara. Ini yang perlu kita, dan ini yang hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Kan yang penting retorika, yang penting gaya bicara, yang penting nyaman dilihat, yang penting lucu, yang penting bisa buat orang nangis dan seterusnya. Padahal ini bukan standar. Silakan punya retorika yang bagus, silakan, boleh-boleh saja. Yang bisa membuat orang tersentuh jika bicara dalam beberapa hal, misalnya masalah kematian sehingga orang meneteskan air mata, itu bagus. Tapi parameternya adalah kemampuan dan penguasaan materi dia ketika dia membahas segala sesuatu. Allah ta'ala bisawab.